kita akan memasuki ke sesi final dari diskusi pada kuliah untuk membahas terkait dengan masih terkait dengan desentralisasi. Jadi kita akan membahas pentingnya pembangunan sistem digital nasional yang desentralisasi untuk meningkatkan integritas data dan juga melindungi privasi. Bersama dengan moderator kita, kita langsung saja mengambil moderator kita untuk sesi berikutnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Indonesia Blockchain Society, Eni Punta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Sampai saat ini masih banyak yang stay di tempat ini dan untuk kali ini kita akan diskusi terkait dengan decentralized unifier. Jadi nah, apa itu untuk yang akan kita diskusikan kali ini? Nah, kita dalam panel kali ini kita akan ada 3 pembicara, 3 analis yang luar biasa. Jadi pertama dalam hal ini ada satu mungkin saya panggil ke panggung, ada Pak John Sihat. Dia adalah ketua PAMI. Kita close buat kemudian satu hal di sini yang cukup berbeda ya. Kalau tadi kita pembicaranya semuanya dari Indonesia, nah kali ini kita ada bicara yang mix di sini. Saya juga ingin mengundang I'd like to ask Imo to come to the scene, please. Imo is CEO Guild. Jadi Guild adalah salah satu dari organisasi yang sifatnya global ya, dan saat ini sudah siap dimanfaatkan dan juga sudah digunakan di komunitas Web3. Dan terakhir di sini hari ini juga, jadi dari salah satu operator komunikasi terbesar di Indonesia dari Telkomsel, dan Mas Agus Marton sama saya, kita akan banyak nanti diskusi mengenai kalau dari 2 yang pertama ini lebih banyak sebenarnya memberikan solusinya gitu. Dan yang terakhir ini adalah yang memanfaatkan apa itu. Jadi di sini pasti banyak pertanyaan apa sih perannya dan apa sih manfaatnya daripada identitas digital yang terdesentralisasi. Jadi satu hal mungkin saya berikan ilustrasi bahwa ada sedikit konteks di Indonesia ini. Pertama terkait dengan data privacy atau perlindungan data yang paling dekat di tahun ini kita akan mulai memperlakukan undang-undang PDG. Jadi itu adalah nanti nggak berapa lama lagi itu di Oktober kita akan memiliki atau menerapkan undang-undang dari PDG yang telah ditetapkan 2 tahun sebelumnya. Nah ini implikasinya luar biasa karena tidak hanya sekedar implikasinya itu sifatnya itu apa namanya dan sifatnya hanya mengatur gitu. Tapi di sini bisa sampai sifatnya itu melakukan sifatnya sampai pidana seperti itu. Nah, tapi mungkin saya nggak bicara ke sana ya. Ada aspek lain yang sebenarnya ini juga cukup menarik yang bisa kita diskusikan di sini. Ternyata tidak hanya dari masalah security-nya, safety-nya, tapi juga bisa kita diskusikan di sini adalah bagaimana pemanfaatannya. Dari tadi mungkin banyak yang bertanya, apa sih manfaat blockchain? Nah, di sini kita bicara tentang salah satu use case manfaat blockchain yang bisa kita implementasikan. Oke, baik. Izin mungkin untuk di pertama saya coba di sini mempersilakan
Pak mungkin. Jadi Pak Joni sekali lagi Pak untuk memperkenalkan diri mungkin Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya John Sihar Simanjuntak. Saya Ketua Pengelola Nama Domain Indonesia atau disebut juga registry .id. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan domain .id, kamilah yang bertanggung jawab untuk membuat .id itu ramai, ya, bisa diakses secara global. Dan kami juga banyak membangun server di seluruh dunia, ada 29 server secara global yang kita pasang di dunia, di Austin, di Los Angeles, di Mesir, dimanapun kita pasang untuk memastikan domain itu dapat diakses dengan baik. Ya. Oke, topik sore ini agak tough nih karena jam-jam ngantuk ya. Mungkin kita lanjut dulu untuk perkenalannya. I'd like to ask you to please introduce yourself and about little bit about the field protocol you might share to the audience, please. Thank you. So my name is Luido. Very nice to be here. It's my first time in Mali, so it's fantastic and really great event. So what am I? So I'm a computer scientist from Germany who worked in big institutions, big companies for lots of years, and then changed over to blockchain completely in 2017. So I gave up all my mostly paid positions and said I'm going to devote my life completely on this blockchain thing because I think it's important because it's going to change the world and part of that. What I founded then was Hill Protocol, which is a blockchain which there's only one thing, that's decentralized identity. So we are focusing only on that, which is really nice. So I came to learn a lot about decentralized identity since 2017, actually. I hope that I can speak a lot about what we did there. We also partners with Mandala. We are partners with Polkadot, so we're very much home already. Framed by those two signposts here. So let's see. Thank you. Okay, next we have Paris. Paris dibahas kan? Ini sorry. Perkenalkan saya Sumanto. Agak sedikit di dekat ya. Oke. Saya dari Telkomsel. Telkomsel ini sebuah telepon company dengan 150 juta di nasional. Nah, konteks itu kita menjadi use case itu sampai level lah. Karena tadi sampaikan Pak ini dengan nature sistem yang melayani pelanggan. Salah satunya pelanggan juga ada administrasi dan tetapi itu syarat dengan pertukaran digital. Nah, berbagai skill yang menjadi use case yang relevan untuk membuat Telkomsel dan mengeksplor lah yang applicable gitu ya, yang supply kita dari teknologi apa supaya ada solusi yang dalam rangka kita comply yang disampaikan ke Pak Eri menghadapi 17 Oktober itu ada undang-undang yang semua PSE mengendalikan sistem elektronik ini concern itu terkait pelindungan data pribadi. Kita jauh lebih kalau biasa. Baik. Wah, ya ini rasanya apa namanya nyambung dari seperti yang disampaikan ada gagasan yang tadi yang disampaikan dari Rani dan juga ada solusi dari Gil. Nah, di sini tadi aku seperti apa aku ambil Mas Agus itu ya, sudah tahu. Jadi Mas Agus itu menceritakan gitu. Ini saya kira apa sih yang relevan dengan telco ini? Dan sepertinya tadi ada hal yang bisa dilihat salah satu use case-nya untuk pengamanan data pribadi. Ternyata ini ada beberapa hal yang dimana harus bisa disolusikan. Nah, kira-kira apa mungkin yang kita akan coba diskusikan kan? Nah, ini mungkin untuk kesempatan pertama saya berharap akan bisa menjelaskan. Kalau saya dengar Andi itu punya satu inisiatif terkait dengan blockchain dan juga untuk Web3 ya, yang berkaitan dengan ini ada domain ini, terus kemudian ada Web3, kemudian ada digital
ID gitu ya. Jadi sebelumnya pagi ini ada menerbitkan white paper yang disebut namanya adalah IDJ ini. Tapi pajak bisa dalam kesempatan gitu Pak. Nah, kira-kira seperti apa sih IDJ gitu dan bagaimana menjawab problem-problem yang dihadapi oleh ini ada user plan di dalam ini dan Telkomsel lebih. Masih. Baik, Mbak Ari. Terima kasih. Ya, jadi benar sekali memang kami sudah setahun lebih ya. Kami punya satu tim task force untuk mengembangkan identitas digital sebetulnya. Berangkat dari pemikiran bahwa .id dari posisi kami Adobe merupakan juga identitas digital kita sebetulnya. Tapi lebih dari itu, dengan perkembangan sekarang ini, kita membutuhkan sesuatu yang lebih yang itu. Artinya, kita tahu sekarang, boleh ditunjukkan slide-nya. Sekarang kita beberapa hari belakangan ini mengemukakan banyak sekali masalah ya. Masalah terkait dengan misalnya kita dengar berita kemarin masalah penggunaan data pribadi untuk atau disalahgunakan untuk misalnya pilkada. Kemudian ada lagi case yang berikutnya itu ada 4,7 juta data ASN ya government official diperjualbelikan. Kemudian juga ada lagi yang menggunakan KTP lain, identitas lain untuk kepentingan loan online. Nah, kita tahu bahwa background kita tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ada undang-undang PDSI nomor 67 tahun 2022 yang sebentar lagi akan segera berlaku. Nah, tujuan utama kami adalah bagaimana menggunakan identitas, bagaimana supaya kegiatan online itu bisa tidak disalahgunakan. Kita tahu bahwa sekarang cara kita transaksi sudah berubah ya. Kebutuhan kita bukan sekedar suatu transaksi ya, membutuhkan suatu centralized. Kalau centralized saya ambil contoh mungkin gampangnya Google. Semua data kita sekarang sudah ada lengkap di Google. Kemana-mana kita pakai Google, apa-apa kita pakai Google. Jadi kita semua data kita sudah di-keep oleh si Google. Apapun yang kita lakukan mereka bisa trace apa yang select. Tapi itu adalah teknologi yang kita bisa sebutkan sebagai teknologi web tool. Kita punya kepentingan untuk menjaga data-data kita itu, data integritas kita itu tetap aman. Kemudian data-data itu selalu bisa diakses, tersedia, dan bagaimana kita juga mengamankan privacy. Bagaimana privacy kita bisa diamankan. Kita juga ingin memastikan setiap data yang dipergunakan harus mendapatkan kontrol atau persetujuan dari kita dulu sebelum itu dipergunakan oleh pihak lain. Nah, kalau sekarang itu memang yang jadi isu di pembahasan sekarang ini, bagaimana sih kita memastikan mekanisme untuk kalau saya memberikan suatu kepercayaan terhadap data saya itu bagaimana sekarang itu dilakukan? Sekarang itu kita melakukan dengan cara teknologi salah satunya. Ya, bagaimana kita menggunakan teknologi, kita mengamankan penerimaan data dengan misalnya pakai SSL dan seterusnya. Kemudian juga melakukan regulasi framework tadi tentang GDP contohnya. Kemudian juga melakukan pengaturan yang sifatnya norma-norma masyarakat. Tentunya pengaturan di Bali dengan pengaturan masyarakat Sunda di sana itu tentunya akan punya norma-norma masyarakat yang berbeda. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah bagaimana kita mengatasi masalah-masalah seperti keterbatasan dari teknologi tersebut. Kemudian juga bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi disinformasi. Kemudian pengambilan data secara sembarangan tadi ada beberapa case yang kita sampaikan. Kemudian juga bagaimana abuse sering juga terjadi, bagaimana data-data kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga kita punya masalah lagi di Pak Sekda Jalan menyampaikan, wah mereka udah mau gerak cepat tuh, mau segera akan memperlakukan karbon tadi. Sementara mungkin di sisi kominfonya kan masih bilang kita masih ya kita coba apa yang perlu berdaru kita nanti dulu kita lihat dulu.
Ini antara satu dengan yang lain belum sama. Nah, ini kita berhadapan dengan masalah bagaimana pengaturan dari data integritas tersebut, integritas data tersebut. Nah, karena itu Pandi melihat bahwa kita memerlukan suatu solusi yang sifatnya memang sebagai suatu solusi yang berwawasan strategis jangka panjang. Kita memikirkan suatu digital infrastructure yang kita sebut dengan IDC. Ya, kalau kita lihat boleh selain yang ID, yang ada Coinbase-nya, di situ kita melihat karena sebagai penguat domain kita bisa lihat ada beberapa wallet seperti Coinbase. Coinbase itu sekarang udah lebih dari 4 juta pengguna ya. Udah lebih dari itu. Jadi juga yang lain. Jadi luar biasa penggunaan domain untuk kepentingan identitas tersebut atau dipakai sebagai wallet. Nah, tadi melihat kita bagaimana memanfaatkan sebagai posisi top level domain untuk menggunakan domain tersebut juga untuk menjadi suatu address di wallet dan akhirnya itu akan dipakai untuk kepentingan IDC. Jadi dengan kombinasi blockchain, kemudian domain dan juga utility yang dalam hal ini kita menggunakan EIR yang berbasis di ID Web3 Consortium itu akan melahirkan konsep yang kita sebut sebagai IDC. Nah ini sampai di situ dulu Pak. Kira-kira IDC ini memang sebetulnya adalah central identifier untuk memungkinkan bagaimana kita sama-sama membangun suatu network untuk terkoneksi satu dari lain dengan suatu protokol standar berbasis di ID protokol. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sun. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ada satu inisiatif untuk infrastruktur digital ID yang sudah dikembangkan di Indonesia dan rasanya ini mungkin terkait dengan apa yang telah dilakukan juga ini yang sedang dilakukan oleh Guild. So you know that Guild is one of the ID protocol that already implemented, and maybe in some communities like Web3 communities is Guild is very familiar. But maybe for the new people that are just coming from the Web2, they still need to know more about the field. And I think it's also related with the ADT. Maybe you have some thoughts on that and you can share to us, please. Maybe you can just share a little bit about what you said you identity means, because I think that's always something that's in the movement and all that we do. Please close up. And it's always a so it's louder. So decentralized identity is something that is always in the loop somehow and nobody really knows what it is. And so I think I started to explain what that is. So decentralized identity is something that you all have, that you all know since your childhood. Because the physical identity is already totally decentralized. Because identity always consists of two things. One is called identifier, that makes the difference between two individuals, and then so-called verifiable credentials, that brings somebody else saying something about that person. So I just wrote in the physical. In the physical world, your identifiers, your signature, your face, your fingerprint, stuff like that. Those things were not given to you by the government or by a company or something. You made them yourselves, right? So I decided about my signature design, and no one else able to. So that is decentralized in the best possible way because everyone has their own. So more decentralized is not better. So that's already pretty cool in the physical. Now in the physical world, when you look at your wallet, you will find like an ID card, you'll find driver's license, you'll find maybe a surfing license, something from the fishing club, something like that. All these things are verifiable credentials. They are issued by trust entities, government, and so on. They're issued exactly to your identifier because they have a picture of your face in it, for example, and sometimes even your signature. And you hold these things.
So what power does that give you? It gives you the power that you decide when to, for what reason you show one of your credentials, right? And how you match them with your identified. For example, do I show my face together with it? Yes, then they can see that it's a relationship to me and that I'm about to do something or to get into something. So all these concepts are already there for 1,000 years. The problem, as you say to Ben, is that in the digital world, we don't have that. In the digital world, the holder of the identity is Google and Facebook and people like that. And we lost the sovereignty for identity in the digital world. And what we're doing with decentralized identifiers, DIDs, this is the word that always comes up here, is that we reproduce the stuff that we had in the physical world into the digital world and give the freedom of deciding about their identity back to the people. So this is the fundamental thing. And um, and then we talked a little bit about standardization here. So I'd like to talk a bit about standardization. It is a boring subject always, but it's absolutely necessary. Because if we want to work together with Mandala and with you guys, what we need is a standardization. Because if everyone who thinks, oh, we should go to that thing, oh, we should make decentralized identifiers in some way, has the right to just make them how they want, they will never be compatible. And then we are all very small, very small companies, and you will never be able to fight against the Googles of the world because they already have billions of identities in their systems. Right? So if you want to be and make the world a little bit better place, then we have to first agree on how does this decentralized identity actually look like. And then we have to look into even laws to say, okay, we're going to use exactly that. And when we use exactly that, then we can start working together. Because everyone in the world who does decentralized identifiers and verify them does that exactly the same way, so that we can reuse them even if they come from a different. And that is what's giving us health. This is why we're sitting here not as competitors, but as fighters for the same thing. I think it's the idea is how to implement like when with the collaboration and also doing together is really I think it's really interesting. And we have actually really some real use case that we could build together. Say let's go to Malaysia. Harus kita tahu bisa bahwa tadi dibilang koleksi sendiri itu mengembalikan kontrol data itu kepada kita sendiri. Jadi siapa memiliki data adalah pribadi, masing-masing pribadi itu adalah pemilik datanya. Gitu. Dan salah satu sekarang ID kita itu selain yang tadi yang disebut ada yang diterbitkan oleh penerbit ya, oleh issuer ya, pemerintah, kepolisian dan lain gitu. Ada juga sebenarnya IT yang sekarang sering sekali digunakan untuk kita berkomunikasi. Namanya nomor telepon dengan nomor HP gitu. Dan sekarang nomor HP ini juga sedang ada juga punya compliance, punya harus dimiliki aturan dari Kominfo misalnya ya bahwa pemilik nomor ini harus teridentifikasi. Nah gimana nih kita melihat kondisi apa aja ya? Sebenarnya kita tahu nih begitu kita mau beli nomor telepon gitu kan atau kita mau mendaftarkan gitu hanya KTP bisa kan ada informasi kita otomatis langsung bilang ke pelindungnya nah tadi kewajiban untuk melindungi tidak si apa tadi misalnya kios penjual ini sama satu case yang mungkin bisa kita coba diskusi mungkin wartawan ada Oke, saya coba agak use case lain ini bukan cuma konsolidasi, konsolidasi masalah menghadapi hal yang sama itu membalikkan bahwa data pribadi itu ke pemilik kami bukan telco, bukan financial industry, bukan industri itu yang mengelola. Pemilik data seluruhnya bersama dengan budaya kami membantu dari beberapa bahkan di seluruh dunia bahwa data itu adalah masing-masing dari kita.
itu menjadi challenge yang luar biasa di setiap pengelola data. Kebetulan kami memiliki data terbesar di menghadapi yang sama. Banyak hal kita coba benahi. Setidaknya ini hampir dari teman-teman legal dan komplain dan ada pasal itu di undang-undang PDK terkait kesisteman ada ini juga. Seharusnya illegal prevention and authorized access maka muncullah inisiatif kita ada feature baru tadi itu di Microsoft Apps itu menghapus semua data yang tersebar di data broker, data pribadi orang-orang itu bahwa pribadi email itu tersebar gitu. Dan kita udah bisa menghapus semua kan dari itu beredar entah dari mana datanya berarti baik itu menggunakan email dan SDN itu salah satu itu berikutnya adalah yang belum dihadapi oleh mungkin sebagian dari kita ketika ingin berkat baru di semua maka aku ingin ganti kartu dasar ya Mas Bay itu salah satu yang berbeda itu dari salah satu orang dibayar nanti itu akhirnya itu pandemi ada yang minta KTP ada yang minta kalau teman final itu dengan kita itu harus ngasih KPA itu kan aktivitas itu sebagai bukti bisa dia terdaftar sendirian sudah kami berdata dari yang ranking sebenarnya kan seperti kami di semua operator itu sampai digital itu kurang keadaannya berbayar ya baiknya ya digital entah APP entah paspor entah ada APP yang pegang mukanya itu bisa berrelasi walaupun pendaftaran registrasi sebuah bank tapi kan berimpact ke finansial aspek jadi ada di siapa perbankan yang berisi itu dalam hal yang itu akibat bisa jadi potensi pinjol lah dalam hal yang itu pasti sama. Nah, intinya KYC ini dari apa ya di kalau apa lah di semua industri. Jadi bukan sebenarnya perbankan juga sama. Once mereka menyelesaikan masalah KYC, itu banyak hal yang bisa diselesaikan. Cuma konsepnya adalah ketika mengimplementasikan proses sebuah insentif itu setidaknya 3 hal, dari people, proses, dan teknologi. Teknologi kita semua senang lah, bisa itu juga sadar. Kontrol, baik situ tarik lagi ke si pengguna, dan banyak insentif baru, dari standarisasi, protokol, dan mulai ada pembicaraan, interoperability dari sebelumnya, next adalah proses ini. Kayak apa di dasar mengkonversi sebuah inisiatif di sebuah proses yang smooth, dikenal, itu pun yang challenging juga. Karena akan berhubungan dengan tadi ada framework prosedur yang harus dikonsider terutama naik ke satu aspek itu mau sebagai naik terlemah sebuah teknologi bagus proses bagus itu ada naik proses banget kita just Indonesia bahwa ada 5 new from Thailand di konser yang mungkin yang tahun kami itu anak kami berhubungan hari-hari itu pelayanan dengan data pribadi mana ini jalan lain tadi proses yang baru ini yang kita endorse belum diinternalkan disesuaikan gitu kira-kira itulah jadi di internal sampai diskusi UIC ya tapi sebenarnya saya lihat memang tadi berharap dari sakit session ternyata ini kita lihatnya ternyata nggak cuma dari sisi ilmu aja tapi bisa aspek-aspek yang lain ya. Dan sepertinya ini mungkin bisa dijawab juga baik. Ya, sebenarnya memang bukan cuma Telco ya. Telco mungkin salah satu case, tapi untuk membuat implementation plan dari berjalan Telco sebenarnya salah satu bisnis case yang menarik sebetulnya. Karena marketnya besar gitu ya. Kalau melihat case-nya tadi Pak Sekda Jalan ini, Pak Sekda namanya Pak Herman ya, itu juga sebetulnya kan kita memerlukan suatu identifier ketika transaksi di berbagai MFT data provider itu terjadi ya mulai dari lahir di rumah sakit kemudian dia kesehatan di rumah sakit juga kemudian ada kematian di pemakaman umum dan proses-prosesnya itu kan semua menggunakan data demikian juga di entitas yang lain itu saya di bank yang kita seringkali memerlukan suatu identitas digital yang perlu diperlukan tanpa harus kita mendisklose data-data kerincian yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah suatu riset masa depan menurut saya. Itulah sebabnya kami membuat AID. AID ini sebetulnya
salah satu cara kita bagaimana menggunakan kredit shelter identitas itu bisa terutamakan tanpa harus terjadi pertukaran data. Jadi kita sekarang sehari-hari ya, baik secara online di Tokopedia, di Google, bahkan masuk ke Indomood, kita tinggalin KTP. Nah itu mungkin dengan adanya aplikasi-aplikasi ke depannya, ya, mungkin ini hal yang masih baru kita lakukan, tapi saya percaya ke depannya kita akan bisa mengembangkan. Karena itu mungkin misinya Padi saat ini adalah mengajak berbagai pihak untuk masuk ke dalam identitas digital network. Yang kita sebut tadi IDC. Kami sudah membuat white paper-nya, bisa diunduh, bisa dibuat. Jadi untuk berbagai pihak yang kepentingan kita bisa gunakan. Salah satu POC adalah EID. Ini proof of concept, aplikasi udah jadi, Bapak Ibu silakan bisa registrasi identitas itu dengan menggunakan domain web 2-nya. Nah, aplikasi nanti macam-macam. Kita bisa ke Telkomsel, bisa ke Peruri, nanti ada Kasmanda juga, dan yang lain-lain misalnya. Ini beberapa yang kita lagi kerja keras untuk supaya gagasan-gagasan ini bisa realisasi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, jadi sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agus tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah bisa kita lakukan, bisa kita coba untuk solusikan untuk problem-problem yang ada. Nah, ini apa? Jadi gini, kalau di operator FTTH itu data user misalnya itu sangat penting ya. Kalau kita bicara misalnya future development ya, IT broker gitu. Kita mau tahu berapa benar orang ini yang registrasi itu orang itu gitu ya, betul-betul orang yang meminta layanan koneksi broadband di rumah-rumah. Apakah betul ya alamatnya di rumah itu, betul atau tidak? Kita ingin memastikan itu. Apa betul alamatnya di situ? Orangnya benar nggak? KYC-nya benar atau enggak? Itu bisa kita tahu bisa menggunakan data-data yang ada. Ya ini di backend-nya kami sudah menggunakan PCR yang privy dan personal. Jadi ada privy. Ya nanti begitu login itu ada biometrics. Kita bisa direkam dulu wajahnya dan seterusnya. Demikian juga personal atau pemakaian yang sifatnya global. baik. Jadi untuk privacy dan security concern-nya sudah dilakukan gitu. Jadi mungkin ini related to this ya, I'd like to ask about I think the problem with this ID, it's not just about the technology itself, but I think it's more on the adoption and also the user experience. And then we know that the problem with when we use the ID exchange in a physical, but in the digital, then maybe we need some transition to witness remotely. What do you think about this? Yeah, I think that is a general problem that's always occurs in every new blockchain. Right? So blockchain has a huge adoption problem for a couple of reasons. One reason is that it always deals with wallets. People don't like wallets that much. They're coming from that too. They have username and password, and they want to use that because it's practical. Maybe they have one password and they don't even have to remember the password, or they have something like Magic Link where you don't even have a password. So if you go to those people and say, now we have to first install a wallet, make a private key and a public key, then you have to write those 12 words, and then maybe copy them and get one in the same place and the other to your grandmother and get your host cards out and stuff like that, then you lose them, right? So we have to think about these things. And decentralized identity is pretty much another thing which works a little bit like blockchain, which is also very often implemented on blockchain. So we've been working for my company is pretty old in this field since 2017. So we have a lot of live use cases. We work together with big publishing companies. We work together with big
for companies like Deloitte, who put their global KYC and KYB business on field. So we work with practitioners, and they come to us and say, yeah, we want your nice technology, nice infrastructure, and then they look at the interface that the blockchain people build. They say, okay, this needs to happen. And they're doing it different. So there's two things that you have to take apart. So there's the infrastructure which can be safe, but then on top of it, you have an application layer. This application layer has to be as easy as possible. So, for example, Axel Springer, which is a company in I think the biggest media house in Europe, they're using us. They're saying, okay, those 12 months, this is fine, but nobody's going to write them down. Can we have a download plan for that? Of course it's going to be done. That's not so safe, but it is safe enough for working with a newspaper. So we built like a download. Other people say those downloads, we don't want them that the user sees them at all. They are stored in the cloud service from the beginning. Is this 100% safe? There's more, maybe not 100% safe, but people can work. Right? So on the application level, we have to decide how easy we make it for adoption. And I think we have shown with cases like Deloitte that they have tons of users on this. So people are buying their KYCs with Deloitte on the Kill protocol, and they never notice that there's a blockchain behind it. They never notice that there's Kill document. They just use that as a service, and it is a DID in there. They don't know that it's a DID, but they have a verified credential. They have a DID, and they start working with these things and use them in other systems just seamlessly. And I think this is one of the great features which you have with DIDs and verified credentials. You can have them seamlessly integrated. So, for example, we have a service called OpenDID, which allows anyone who has a website, and now it's just integrated that we're going to show that, I think, on Thursday. If you have a website, that can be a website for a telco company, that can be a website for a bank or whatnot. You have a trusted login mechanism, so you can log in with a Web3 email. So you can say you got it with Filter, and then it is just sending a credential instead of a username and password. And the integration of that costs the company, we took the time 50 minutes. So you don't need to code a single line of code. Right? So it is absolutely seamless. It's integrated. It's using the same mechanisms as Facebook and Google would be using, just sending something else. And then you have a server in the back which checks the credentials. So that is also possible. So you have to think a little bit more in communication. You have to think a little bit more in application. You have to think a little bit more in user friendliness, user experience, and stuff like that. And when we do that, we will always find ways to actually bring those great technologies over to the people. The problem is just they don't have to be too religious about all of the cool things that blockchain can make and that we never touch them. So if we will always have a little bit less security if we make it user friendly. We will always have a little bit less blockchain features if we make it in a way that people expect it. But we will have to listen to the people at one point. Otherwise, we'll be sitting in an ivory tower and building academic stuff which nobody ever uses. And this is what we learned over the last 7 years, the hard time, because we started as complete blockchain nerds and said, this is how everyone has to use it because this is how we thought it, and this is how it is in the book. But then turned out that people think different, and we learned that ourselves. Yeah, okay. Yeah, I'm agree with you, but how we can make the application to get more easier. So I think for my space of development of AI, maybe you can use the ways base. So actually, we have already such kind of plugin if you use the new Galaxy or iPhone, you already use the main backend UIC, then it makes the user will be having a good experience here. And also, I think in current case in OI, I think the war is about how we can make everyone understand and comfortable with the blockchain technology.
That is the first vision for this. How many people can slightly use that the blockchain and make blockchain as everyday useful for them. It's because if you still have a gap and many different perspectives between the user and also the developer sometimes like that. I mean, what I heard you say, what I heard here today was actually perfect because we saw almost the whole government of this country sitting here and saying, we're going to adopt this. This is perfect because if the government adopts that, that is the perfect multiplier. And then the task of the government and of the application developer in that is to hide it from the people so that they are not exposed to the complicated stuff. So the government, big companies, they show through the complicated stuff and bring the features of the blockchain to the people without exposing it to how complicated. So then this is actually what we have to do. So there has to be a layer in between the blockchain and the people always. That's I think what we have also with you guys, with the ID chain and with Mandala, I think what we see here is also a very, very good example that not only the government is pretty much interested in what you do, but you also have the local companies who actually do the stuff. And this is a type of independence for countries like Indonesia, which is very much needed. Because if you go with Oracle or if you go with SAP, that's SAP is fine for my country. I come from Germany. But in the end, you don't know SAP, only SAP knows this. But as blockchain is completely open source, the complete knowledge of your whole system can be inside your country and completely independent. This is something I didn't hear today, and so this is why I want to say that it's really important that you not only import the technology, but that you also import the knowledge about this technology so that you get independent from the others. Oh, that's great. Yeah. So you will have a digital software, yeah, with this concept. Well, okay. Mas Agus, do you have any comment with this issue? I absolutely agree with what you mentioned here. Is for the new initiative, it's not only for adoption of technology, but it's talking about more than that. It's talking about how the technology convert into smooth in this process for us, especially the bank sector, yeah. And how this initiative, this solution perceived by public as user friendly and then robust as technology. That's the most important. That we in private sector we take the benefit of this perfect ecosystem then because we are the user. Ya, oke. Eh, Ternyata kita nggak sadar kita berbicara bahasa 12 ya tadi ya. Interesting. Ya, jadi yang saya takut di sini adalah sebenarnya nggak penting sih kita ngomongin teknologi blockchain ini, tapi yang penting adalah manfaatnya yang utama itu seperti apa gitu ya. Dan tadi untuk adopsi tentunya di sini bagaimana memudahkan customer kita gitu. Jadi menurut Mas Agus nih kalau kita bicara tadi terkait dengan customer experience, gitu, terutama kaitannya dengan keamanan data dan perlindungan data, kalau dari sisi Mas Agus seperti apa? Eh, kita ini di kondisi memang dari situ nih Pak Market kita terganggu lagi ya. Ada yang concern terhadap atau kebanyakan malah belum terlalu concern. Tapi dari mereka itu udah yang concern terhadap tadi sisi privacy mereka dan bahkan mungkin belum semuanya juga aware bahwa hak-hak mereka itu diatur di undang-undang itu yang ada oleh privacy itu udah mulai fokusnya itu sebenarnya hak-hak data pelanggan hak pribadi pelanggan untungnya kita ini telepon data yang kita simpan itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau kami di pribadi penting sama nopo ya. Di prospek adalah sedikit nama, alamat, dan tentunya lagi nggak ada analisa di dalam itu tuh nama setelah nah itu nama aku secara analisa gitu ya bukan sebagai video yang bisa diolah oleh sukai makan suka polder suka apa gitu ya. Nah tren tadi itu mungkin beda dari industri-industri gitu ya.
behavior pelanggan terhadap hak-hak mereka untuk terhadap data pribadi yang mereka perlukan gitu. Nah, yang menjadi concern kami adalah di mana pun sekecil apapun data mereka di kami, kita akan pastikan bisa kami pas agak tahu disupport sama kamu juga sebenarnya untuk memastikan hak pelayanan ini terpenuhi dengan segala macam inisiatif yang kita coba canangkan adalah konteks kita support yang kompleks dalam ini. Jadi satu hal yang penting yang saya catat di sini adalah sebagai penyedia layanan, sebenarnya tadi adalah bagaimana perlunya satu sistem tadi ya untuk melindungi identitas atau digital identifier tersebut. Ini bagaimana apa namanya caranya dalam hal ini, karena Telkomsel adalah sebagai penyedia layanan dan pemilik datanya kembali lagi adalah pelanggan dan bagaimana mengamankan data pelanggan tersebut. Jadi ini mungkin nyambungnya nanti dengan I think we'll talk about the regulatory and legal challenges ya with this situation, because of some rules and regulation should be followed by provider, service provider, or any actually like not just in telcos, in financial or in hospital, in many other industry also should follow the regulatory, and maybe between countries to countries is different for the regulation and also for the legal issues. So maybe some comment from John maybe with this. Oke, jadi terkait dengan regulatornya ini memang sekarang kita tahu kita udah punya undang-undang 27 tahun 2022. Dan lupa ya, undang-undang pelaksanaannya sudah jadi itu. Rasanya masih RPP yang iya. Nah, memang ini dua hal yang seringkali juga antara services dengan atau user experience dengan juga kewajiban-kewajiban yang dilakukan dari sisi operator, karena itu seringkali dua hal yang bertabrakan gitu ya, karena artinya menambah beban operasional dari sisi mereka. Dan tapi karena undang-undang sudah dilakukan, ya mau tidak mau harus dilakukan gitu ya, dengan segala kondisi termasuk konsekuensinya kalau ada breach terhadap data-data tersebut, ada denda dan seterusnya yang lumayan besar ya, karena dari revenue ya, itu lumayan besar. Ini mungkin yang belum diketahui oleh masyarakat ya, bahwa ada problem dengan denda dan lain-lain yang sebenarnya bakal bisa terjadi kalau tidak patuh terhadap undang-undang ini. Ya. Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Ya, tapi saya pikir biar kenapa pemerintah sudah mengarahkan hal yang benar gitu ya. Cuman memang kita perlu edukasi masyarakat supaya dari sisi ini kan ada habit yang harus kita lakukan juga, terutama bagaimana kita mengolah data pribadi kita gitu ya. Dulu kita anggap biasa tuh, saya sering jengkel misalnya kalau harus bayar di supermarket pakai kartu kredit dicatat. Ya. Saya sering kali, aduh, kamu kenapa mencatat kartu kredit saya? Kamu bisa bertanggung jawab. Tentunya saya nggak bisa ngomong udah ada undang-undang ini terlalu jauh gitu Bang. Tapi itu kebiasaan oleh masyarakat kita sekarang masih dianggap normal. Padahal itu sangat berbahaya sekali sebetulnya. Ya. Termasuk ya silakan. Ya, jadi tidak sekedar memberikan aturannya, tapi juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk sadar untuk hal ini. Tapi sekali lagi, seperti kalau kita punya satu sistem, punya tools yang bisa kita manfaatkan, ini akan sangat kembali untuk masyarakat kita. Betul, makanya saya pikir apa yang sedang ya khususnya Pandi ID chip, kita punya dua hal yang kita lakukan. ID chip ini adalah sebetulnya suatu framework ya, suatu protokol yang memungkinkan untuk kita kembangkan secara bersama-sama, karena Pandi mengembangkan ini bukan cuma buat Pandi saja, tapi juga buat masyarakat yang berkepentingan terhadap pengembangan identitas digital tersebut. Kedua, layanan EID. EID ini aplikasi yang memungkinkan kita melakukan KYC, kemudian juga verifikasi identitas
dan juga meletakkan data-data kredensial kita dan kemudian dipertukarkan tanpa harus memberikan data-data kredensial tersebut. Itu yang paling penting. Bagaimana kredensial ini tidak perlu ditukarkan, tapi cukup identifiernya saja sehingga bisa dibilang bahwa saya bawa John ini adalah betul John berdasarkan identifier yang diberikan dan aman. Dan mereka akan trust. Nah ini yang kita masih punya, rasanya masih perlu waktu untuk memungkinkan, karena kita juga memerlukan stakeholders yang lain supaya mengadopsi beberapa protokol ataupun standar yang sudah kita siapkan. Ya. Sangat menarik. Mungkin kita masih ada sedikit waktu. Saya ingin supaya ini lebih nyambung ya, apakah diskusi kita ini juga bisa diikuti oleh para peserta gitu. Saya ingin membuka kepada audiens itu, kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau saran dipersilakan. Mungkin apakah ada tanggapan, ada pertanyaan? Sepertinya belum. Okay, Iyo, regarding to the this impact of the DIT, what do you think about the economic and social impact? If we could ask the government, public, and private to work together, just like you mentioned, if I think here education and the all cell and this kind of do learn that, but if we can work together, what do you think? I think the impact of DLS will be massive, and I'm not only thinking that, I would even say that I know that, because the system of Web 2 is fundamentally broken. I think I just heard you have a major data breach here in Indonesia. These things are happening like almost every day. And this is not only one country, this is also big companies, this is massive companies, this is all over the place. So holding a lot of user data in one place is something which is proven as fundamentally wrong. It has to go away. Then in countries like in Europe, we do have GDPR, and from what I hear from you, you are implementing something very similar. So companies who hold data from customers are actually responsible for this data, and if they don't protect it in the right way, they have to pay fees, big fees. Fantastic. So we have this GDPR for I think 4, 5, 6 years, and companies are calling us and saying we have looked in our databases and we have massive amounts of data. We cannot control that. We need to get rid of it. Can you help us with blockchain needs? And then what we say is basically yes, decentralization is the best protection, because if the data is decentralized to the persons who own it, then they have to take care of their own data, which is much better for you. So they are looking in this direction. And then now comes DID. And DID, as I said in the beginning, is the long-awaited standardization for how digital identity actually looks like. And it is not standardized by people like me. It is standardized by the W3C. That is the same people who standardize HTTP. And this is a protocol that you use every day. So they're standardizing things that you use every day. And the same question we could have asked like 20 or 30 years ago about HTTP, right? So it is a standard. And we see not only Indonesia moving in this direction, we also see the US. The US is going to issue decentralized identifiers to all citizens from 2025 on. So this is huge. We see companies like Deloitte, who are huge companies working internationally, jumping on Kilt and using DAEs. And so it's just because the standard is there, everyone's going to use it. It's like when you start standardizing how big a piece of paper is that what emerges from that is that people can buy or build printers, right? They couldn't do it before if they don't know what kind of paper size. But if you have the standard for the paper size, you can start building business on that. And this is currently built, and we see countries around the world moving into the standard just because it's there.
people can move into standards because they have protection for their investment. When the standard is there, they're not moving with the wrong partner. If they can move with us, they can move with you guys, they can move with Canada. There's hundreds of companies out there building DoDs and verifying credentials. If they work with them, they are on the share side. And that is what has happened in the last 2 years. And this is really what it's just at the beginning, but it's just going to be normal to use in 18 months. Yeah. So I think we are also running out of time before we are closing. I think maybe closing statement ya. Saya mulai dari Mas Hafiz bisa kasih closing statementnya karena kita lihat di sini ternyata tadi DIG ini punya potensi kalau saya lihat untuk problem yang ada dan juga ini bisa memberikan solusi dan juga memberikan banyak impact ya tadi termasuk penggunaan user experience maupun tadi dari sisi ekonomi. Tapi closing statement dari masing-masing analis dimulai dari Mas Hafiz dipersilakan. Saya melihat ada kode standar Euro GDPR gitu. GDPR itu yang prinsip dasar. Itu diadop buku PDP dan dari tapi setahun 2 tahun lalu semua industri itu mencari jawaban prinsip-prinsip itu. Prinsipnya itu kira-kira yang pertama itu akuntabilitas, yang kedua transparansi, dan yang ketiga itu lawfulness. Itu ada banyak prinsip ketiga itu yang dipentingkan. Nah, solusi ini, solusi saya lihat dari tadi itu sudah dari pagi, termasuk decentralized, yang itu menjawab setidaknya 3 itu. Yang pertama, accountability. Kita tahu siapa pemilik data itu, benar dia, itu terjawab dengan solusi ini. Yang kedua, transparansi. Jadi semua orang berhak tahu itu deh. Data itu tanpa bisa ekspos isi datanya. Yang beredar cuma ID-nya ada, metadatanya ada apa lah istilahnya. Yang ketiga, lawfulness. Tadi tiap orang itu berhak kontrol atas privasinya. Tanpa data itu berarti ketika teknologi dia berhak atau ya atau tidak, setuju atau tidak ada data yang sangat pribadi bagi dirinya. Kira-kira itu desa itu menunggu lah terus itu ready di market. Bukan cuma teknologi tapi tadi user friendly dan market persepsi bahwa itu dipersepsikan sebagai solusi yang market mau pakai. Nah, kalau itu terbentuk pun dengan senang hati makanya industri private sector bakal pakai ini. Mantap. Baik very short close statement. You because time is up. I can just only agree to everything that you said. This is the things that we have ahead of us, right? We have to be user friendly. We have to use the starting economy on top of that. We have to support local companies to do that. So I think we are here in the right place at the right time. So things are happening. Thank you. Iya, jadi kalau bicara bagaimana supaya inisiatif desentralisasi dan itu akhirnya bisa segera diterima oleh masyarakat, kita memerlukan key stakeholders utama gitu ya. Terus saya harus segera kita lakukan. Mungkin dalam hal ini Panji sangat terbuka untuk bekerja sama yang memungkinkan supaya terjadinya diseminasi dan perluasan terutama dari sisi jaringan dan juga adopsi dari sisi aplikasinya. Ya, pendekatan standar sini ada 2 ya, secara regulasi lewat pemerintah, political support, atau yang market. Kalau market adoptionnya besar, saya rasa itu juga lama-lama akan jadi besar. Saya jadi teringat 30-40 tahun yang lalu ketika internet pertama kali itu, saya termasuk yang ngurusin inilah ya internet pertama kali di Indonesia, beberapa ISP itu setengah mati kita bicara dengan pemerintah gitu ya. Tapi ketika mereka sudah mengerti, sekarang balik ya, mereka akan mendukung. Ya saya pikir kita harus selalu bersama-sama, mudah-mudahan ada key stakeholders yang segera bisa kita bekerja sama dan mungkin beberapa players di sini yang sudah siap. Ayo kita sama-sama mengembangkan jaringan blockchain kita supaya pengembangan aplikasi yang tersebut lebih cepat dan lebih baik. Baik, terima kasih kepada seluruh panelis. Please pick applause your panelists. So the conclusion is here. JAD is
just already here as already as a solution, and let's make it happen. We have a government, we have our audiences. Let's start collaborating and make it happen. Thank you very much. Please again, applause to the panelists for again. Thank you. Terima kasih lagi kemudian kami juga Pak Manis kalau bisa berfoto bersama dan jadi picture together. Proceed. Sudah 2 tahun, 1, 2, 3.